Aku tahu eksekusi ini akan datang begitu aku melihat wajah ibu dari HRD. Senyumnya kaku, matanya gelisah seolah takut aku akan menggigit. Dia membawaku ke salah satu ruang rapat steril yang mereka gunakan saat ingin membuatmu merasa kecil. Dinding abu-abu, lampu neon yang berdengung, meja yang bisa jadi meja otopsi. Di seberang meja duduk CTO baru, Bima, menyilangkan kaki, tampak seperti baru saja memenangkan sesuatu. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan senyum sinisnya. 19 tahun telah kuberikan untuk tempat ini. Lembur sampai larut malam, melewatkan libur lebaran, memperbaiki bencana yang bahkan tidak bisa dia eja. Dan beginilah akhirnya. Tanpa jabat tangan, tanpa ucapan kami akan merindukanmu. Hanya sebuah map yang digeser di atas meja dengan suara monoton dari HRD. Kami butuh kartu identitas Anda, laptop, dan cangkir perusahaan. Cangkir itu, sebuah benda keramik dengan logo pudar dari masa-masa awal, saat kantor kami masih sebuah ruko sewaan di pinggiran dengan atap bocor dan satu-satunya pemanas air yang berfungsi. Aku menjaganya seolah-olah aku menyembunyikan perhiasan kerajaan di mejaku. Aku menatapnya sejenak, melihat wajahku sendiri terdistorsi di pantulan meja hitam yang mengkilap, lalu, aku menyerahkannya, pelan dan sengaja. Senyum sinis Bima semakin dalam, seolah mengambil cangkirku adalah sebuah kemenangan simbolis. Aku menahan tawa yang mulai bergejolak di dada. Seandainya saja dia tahu. Mereka pikir melucuti sebuah cangkir keramik dariku akan menjadi puncak dari permainan kekuasaan mereka yang picik. Apa yang tidak mereka sadari? Apa yang tidak pernah mereka ingat adalah satu set kunci kecil yang masih kupegang. Bukan kunci fisik, tapi kunci digital. Jenis yang tidak bisa kau rebut dari tangan seseorang di ruangan berlampu neon. Aku menjaga wajahku tetap datar, posturku dibuat kecil, gambaran sempurna dari seseorang yang digiring keluar dengan tenang. Bima bersandar di kursinya, sudah berbicara melangkahi kepalaku kepada HRD tentang membangun ulang anaknya itu dalam seminggu. Anaknya, padahal dia bahkan tidak bisa login tanpa kertas contekan penuh kata sandi. Aku mengemasi barang-barangku dalam diam. Tidak ada drama, tidak ada air mata, tidak ada pidato pahit untuk para penonton penasaran yang berpura-pura mengisi ulang botol minum mereka di lorong. Cangkir, laptop, kartu identitas. Semuanya masuk ke dalam kardus kecil milik HRD, seperti piala dari permainan yang mereka pikir telah mereka menangkan. Tapi ada satu hal yang tidak ikut bersama mereka. Pengetahuan bahwa jantung dari seluruh operasi mereka portal klien yang diandalkan oleh 50.000 pelanggan setiap hari berjalan di atas sebuah domain yang bukan milik mereka. Dulu, di masa-masa startup yang serba sulit, ketika anggaran lebih ketat dari tutup toples berkarat, para pendiri memohon padaku agar portal itu bisa online pada hari Senin. Kami tidak punya tim legal, tidak ada departemen pengadaan, hanya aku, beberapa kartu kredit, dan kecanduan kafein. Aku mendaftarkan domain itu atas namaku sendiri, memperpanjangnya setiap tahun, menyimpan semua kwitansinya. Awalnya, aku terus menunggu seseorang bertanya tentang transfer kepemilikan. Tidak ada yang pernah bertanya. Seiring waktu, itu hanya menjadi benang tak terlihat lain yang kupegang untuk mereka, yang bahkan mereka tidak ingat keberadaannya. Saat berjalan keluar hari itu, mata rekan-rekan kerjaku mengikutiku seolah mereka sedang menyaksikan prosesi pemakaman. Aku menjaga langkahku tetap stabil, ekspresiku netral, bahkan ketika satpam, kasihan sekali, tampak lebih malu daripadaku saat mengantarku ke pintu depan. Di luar, udara musim hujan yang dingin menusuk paru-paruku. Aku merapatkan jaketku, memasukkan tangan ke dalam saku, dan merasakan kartu nama di sana, kartu nama pengacaraku. Sudah kusimpan bertahun-tahun, kebanyakan untuk urusan surat wasiat dan pajak. Lucu bagaimana hidup mengatur ulang prioritasmu. Suara Bima masih bergema di kepalaku saat aku berjalan ke mobil. Akan kami bangun ulang dalam seminggu. Dia mengatakannya seolah mengganti infrastruktur selama hampir 2 dekade semudah memesan printer baru. Mereka belum tahu, tapi mereka akan segera tahu. Saat aku keluar dari tempat parkir, aku melirik ke belakang sekali, bukan ke gedung itu, tapi ke orang-orang di dalamnya. Aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum seseorang menyadari bahwa hal yang mereka pikir mereka miliki, sebenarnya adalah milikku.
Bukan dalam hitungan jam, bukan dalam hitungan hari. Besok pagi, retakan itu akan terlihat, dan pada akhir minggu, retakan itu akan menjadi lubang raksasa. Untuk saat ini, aku pulang. Aku meletakkan tasku di meja dapur. Membuat secangkir kopi tubruk yang kental dan memikirkan cangkir yang begitu mereka permasalahkan. Biarkan saja mereka menyimpannya. Aku punya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang jauh lebih berharga dari keramik, sesuatu yang bisa membuat CTO baru mereka yang berkilau itu berlutut tanpa aku perlu menginjakkan kaki di gedung itu lagi. Hitung mundur telah dimulai. Mereka hanya belum menyadarinya. Perjalanan pulang terasa lebih lama dari biasanya, tapi pikiranku tidak berada di masa kini. Pikiranku kembali ke ruko sempit yang pengap, tempat semua ini dimulai. Tidak ada kursi ergonomis, tidak ada meja berdiri, tidak ada mesin espresso yang mendesis di sudut. Hanya seperangkat meja lipat yang tidak serasi, selusin laptop bekas, dan segelintir dari kami yang mencoba membangun perusahaan hanya dengan kafein dan keras kepala. Aku masih bisa mendengar suara pendiri perusahaan malam itu. Jam 2 pagi, hujan deras menghantam satu-satunya jendela ruko, dia mondar-mandir dengan telepon menempel di telinga. Portal klien harus online hari Senin, katanya, menatapku seolah aku bisa membengkokkan waktu. Tidak, kita tidak bisa menyewa agensi. Tidak, kita tidak bisa menunggu, cari saja caranya. Saat dia menutup telepon, ruangan itu sunyi, kecuali suara server kami yang kelelahan dan berbunyi megap-megap di sudut. Kenyataannya, kami tidak punya anggaran untuk hal-hal ekstra seperti registrasi domain, sertifikat keamanan, atau apapun yang melibatkan pembayaran faktur. Kami bokek, bukan sekadar bokek biasa. Bokek sampai-sampai makan siang cuma bisa patungan beli Indomie. Jadi, aku mengeluarkan kartu kredit pribadiku dan membeli domain itu sendiri. Sekitar Rp600.000 untuk registrasi 1 tahun. Itu hal kecil pada saat itu, solusi cepat untuk membuat kami bergerak. Kami butuh pintu depan bagi klien untuk login, dan aku memberikannya. Tidak ada yang bilang, terima kasih sudah menalangi biayanya, Sari. Tidak ada yang berjanji akan membayarku kembali. Aku tidak memintanya. Aku hanya terus memperpanjangnya setiap tahun ketika email pengingat datang. Untuk sementara waktu, aku akan meneruskan kwitansinya kepada pendiri. Dia selalu membalas dengan emoji jempol atau sip. Setelah beberapa tahun, dia berhenti membalas, dan akhirnya aku berhenti mengirimkannya. Biaya perpanjangan berjalan otomatis dengan kartu pribadiku dan tidak ada seorang pun di manajemen yang memikirkannya lagi. Lucunya tentang detail-detail kecil. Mereka tidak terlihat sampai saatnya tiba. Sampai mereka menjadi satu-satunya hal yang berdiri di antara bisnismu dan kehancuran total. Bukan hanya domain. Di masa-masa awal itu, aku telah merajut seluruh kerangka kerja yang menjalankan operasi klien mereka. Reset kata sandi, notifikasi tagihan, pelacakan pesanan, semuanya dialihkan melalui portal itu. Tanpa domain itu, ini bukan hanya masalah mengalihkannya. Kau harus membangun kembali seluruh tulang punggungnya dari awal, dan meyakinkan 50.000 klien untuk memperbarui bookmark mereka, mempercayai situs baru, dan berharap tidak ada yang rusak dalam prosesnya. Semoga berhasil melakukan itu dalam seminggu, apalagi dalam semalam. Aku tidak pernah mengatakannya dengan lantang. Tidak pernah menggunakannya sebagai daya tawar sebelumnya. Mengapa juga? Dulu, aku adalah bagian dari keluarga. Kami semua berjuang bersama, menghirup udara berdebu yang sama, dan bekerja dengan jam kerja yang gila. Kau tidak akan mempersenjatai kepercayaan yang kau bangun dengan orang-orang yang kau percayai. Tapi sekarang keluarga itu telah menendangku keluar karena CTO baru ingin menandai wilayahnya. Ingatan akan senyum puasnya pagi ini berputar di kepalaku. Kilatan kepuasan kecil yang dia dapatkan saat aku menyerahkan cangkir itu. Dia pikir itu sebuah kemenangan. Dalam benaknya, cangkir itu adalah simbol kepemilikan. Kepemilikannya atas semua yang telah kubangun. Aku tahu yang sebenarnya. Kepemilikan bukan tentang memegang cangkir di tanganmu, ini tentang kendali. Dan kendali itu masih duduk manis di akun GoDaddy-ku, terdaftar atas namaku, terikat dengan kartu kreditku. Hanya butuh 1 kali login, beberapa ketukan tombol, dan kunci di pintu depan mereka akan berganti. Aku mempertahankannya selama 19 tahun,
Bukan karena aku butuh posisi tawar, tapi karena perusahaan tidak pernah cukup peduli untuk menanganinya sendiri. Dan sekarang setelah mereka menunjukkan kepadaku betapa berharganya atau lebih tepatnya, betapa tidak berharganya diriku bagi mereka, aku mulai berpikir mungkin sudah saatnya mereka belajar betapa berharganya detail kecil itu bagi mereka. Hampir seperti puisi. Hal yang sama yang kulakukan untuk melindungi perusahaan di masa bayinya kini menjadi satu-satunya hal yang bisa mencekiknya di masa jayanya. Yang harus kulakukan hanyalah memutuskan kapan harus menarik pelatuknya. Keputusan itu tidak akan dibuat dalam kemarahan. Kemarahan terbakar terlalu panas dan terlalu cepat. Tidak, ini akan disengaja, perlahan, seperti menyaksikan badai terbentuk dari kejauhan, mengetahui bahwa kaulah yang memegang tombol yang akan mengirimkan petir tepat ke tempat yang kau inginkan. Mereka pikir mereka telah mengambil segalanya dariku hari ini. Mereka bahkan tidak sadar aku berjalan keluar dengan satu-satunya hal yang tidak bisa mereka beli kembali sesuai keinginan mereka. Dan segera, sangat segera, mereka akan belajar bahwa melupakan masa lalu ada konsekuensinya, terutama ketika masa lalu itu telah diam-diam menunggu saatnya untuk mengingatkanmu bahwa ia masih di sini. Pada jam 8 pagi keesokan harinya, sumbu yang kunyalakan tanpa menyulut korek api telah terbakar habis. Di suatu tempat di menara kaca perusahaan yang berkilauan, sebuah saklar terbalik, sebuah server dipping, dan 50.000 klien dari perusahaan asuransi di Jakarta hingga pabrik di Surabaya menekan tombol login seperti yang mereka lakukan setiap pagi selama bertahun-tahun. Hanya saja kali ini, alih-alih dashboard dan data, mereka mendapatkan layar putih dengan teks hitam, sederhana dan tanpa penyesalan. Lisensi penggunaan domain ini telah berakhir seiring dengan pemutusan hubungan kerja saya. Silakan hubungi kuasa hukum saya untuk menegosiasikan persyaratan baru. Itu saja. Tidak ada warna, tidak ada logo, tidak ada animasi untuk memperhalus pukulan. Hanya kata-kata dan nomor telepon pengacaraku. Aku duduk di meja makanku, secangkir kopi di tangan bukan cangkir perusahaan, cangkirku sendiri dan menyaksikan dunia terbakar dari kenyamanan jubah flanel usangku. Di luar, jalanan sepi. Di dalam, ponselku bergetar setiap beberapa detik dengan notifikasi baru. Waktu tunggu layanan pelanggan meroket melewati 40 menit. Perwakilan klien secara terbuka mentweet tentang downtime misterius. Postingan panik di LinkedIn dari manajer tingkat menengah yang menanyakan apakah ada orang lain yang mengalami kesulitan mengakses sistem. Dalam benakku, aku sudah bisa membayangkan eskalasinya. Pertama, kebingungan ringan. Mungkin server sedang dalam perbaikan. Tunggu beberapa menit. Kemudian telepon mulai berdatangan dari para pekerja pagi yang jadwalnya padat. Dalam 10 menit, rintikan itu menjadi banjir. Staf layanan pelanggan, yang sebagian besar pernah kulatih secara pribadi, akan menangani 3 headset sekaligus, meminta maaf berulang kali tanpa jawaban yang pasti. Pada tanda setengah jam, masalah akan naik ke rantai komando. Ketua tim akan mengadakan rapat darurat. Tim IT akan saling mengirim pesan panik di Slack. Dan ketika mereka menyadari ini bukan gangguan teknis, bukan masalah firewall, bukan server yang crash. Ketika mereka akhirnya melihat pesan itu sendiri, kepanikan akan mengeras menjadi sesuatu yang lebih berat. Aku menyesap kopi perlahan. Lucunya, aku tidak merasa gembira. Tidak ada euforia, tidak ada kepuasan picik, hanya dengungan kendali yang tenang dan stabil. Mereka memecatku berpikir mereka telah melucuti nilaiku. Hari ini mereka akan belajar betapa salahnya mereka. Dan mereka akan mempelajarinya sambil menjelaskan kepada setiap klien mengapa bisnis mereka terhenti total. Sekitar jam 8-15, notifikasi berita terkini muncul di layarku. Perusahaan layanan teknologi regional mengalami gangguan klien massal, penyebab tidak diketahui. Aku terkekeh. Bagian penyebab tidak diketahui tidak akan bertahan lama. Pada jam 8.30, efek dominonya kemungkinan besar telah mencapai kantor CEO, Pak Hartono. Dia akan mulai dengan tim IT, yang akan memberitahunya bahwa server baik-baik saja, tetapi domain itu sendiri yang menjadi masalah. Kemudian tim legal, yang akan menarik info registrasi dan menemukan namaku, bukan nama perusahaan, dalam huruf tebal. Pada saat itu, aku membayangkan keheningan di ruangan itu akan cukup tebal untuk dipotong dengan pisau. Di pihakku,
Aku menyegarkan feed berita, meletakkan ponselku menghadap ke bawah, dan pergi membilas cangkirku. Aku telah menunggu 19 tahun agar perusahaan ini menyadari benang yang menyatukan segalanya. Mereka tidak pernah melakukannya. Sekarang benang itu hilang, dan mereka baru menyadari apa yang telah ditopangnya. Pada jam 9,2, ponselku menyala dengan nomor yang langsung kukenali, nomor pribadi CEO. Aku membiarkannya berdering 2 kali, lalu menjawab dengan nada netral. "Sari," katanya, suaranya dilumuri basa-basi yang begitu kental. "Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman." Dia meluncurkan tawaran yang sudah dilatih, pembayaran kecil untuk kerepotanku jika aku bersedia mengaktifkan kembali portal hari ini. Dia mengatakannya seolah-olah dia memberiku bantuan. "Saya rasa Bapak sebaiknya menelepon pengacara saya," kataku datar. "Oh, itu tidak perlu." "Perlu," potongku. "Selamat pagi." Dan aku menutup telepon sebelum dia bisa mencoba kata-kata manis lainnya. Aku membayangkan dia menatap telepon, berkedip, lalu berputar di kursi kulitnya untuk meneriakkan perintah kepada siapapun yang cukup sial berada di dekatnya. Mungkin Bima, sang CTO, yang kubayangkan sudah gemetar karena marah, membanting meja dan menuntut, "Ganti saja domainnya. Arahkan situsnya ke tempat lain." Tim IT akan menjelaskan dengan suara enggan bahwa mengganti domain tidak seperti membalik saklar lampu. Itu berarti memindahkan terabyte data klien, mengkonfigurasi ulang protokol keamanan, dan menguji semuanya sebelum dilepaskan pada 50.000 pelanggan. Itu akan memakan waktu berminggu-minggu, jika tidak ada yang salah, dan sesuatu selalu saja salah. Jadi, mereka akan mencoba rute lain, membobol akun registrarku. Tapi akun itu tidak terikat pada email atau metode pembayaran perusahaan manapun. Itu milikku, aman, terkunci, dengan otentikasi 2 faktor pada perangkat yang hanya aku miliki. Aku bersandar di kursiku. Arogansi yang sama yang telah membawa mereka ke sini sekarang menghalangi mereka melihat hal yang jelas. Mereka tidak bisa mengintimidasiku dan mereka tidak bisa mengelak dariku. Bima mengantarku keluar kemarin seolah aku adalah suku cadang yang bisa diganti. Sekarang dia belajar bahwa aku bukan suku cadang sama sekali. Aku adalah cetak birunya. Siang harinya, surat somasi datang melalui email. Penuh dengan bahasa hukum yang angkuh. Hentikan kontrol tidak sah atas properti perusahaan. Mereka menuduhku melakukan tindakan jahat, penyanderaan infrastruktur, dan menyebabkan kerugian reputasi. Aku tidak membalas. Aku hanya meneruskannya ke pengacaraku dengan catatan 2 kata, "Giliranmu." 1 jam kemudian, balasannya dikirim. Hanya 3 halaman PDF. Tidak ada ancaman, tidak ada emosi, hanya fakta. Halaman 1, faktur registrasi domain asli dari 19 tahun yang lalu, dibayar dengan kartu kredit pribadiku. Halaman 2, detail registrasi saat ini, namaku sebagai pemilik. Halaman 3, kolom rapi berisi kwitansi perpanjangan tahun demi tahun. Itu saja, aku membayangkan saat tim legal mereka membukanya. Keheningan di ruang rapat. Tidak ada argumen hukum yang bisa diputarbalikkan ketika jejak kertasnya sebersih itu. Domain itu bukan milik mereka. Tidak pernah menjadi milik mereka. Dan tanpa itu, semua yang mereka bangun adalah istana di atas tanah orang lain. Sore harinya, ceritanya bocor ke publik. Sebuah portal berita teknologi terkenal memuat artikel dengan judul, "Penyedia SaaS besar mengunci 50.000 klien akibat sengketa ketenaga kerjaan." Gambar utamanya adalah tangkapan layar penuh dari pesan di halaman login. Pesanku, dalam beberapa menit, artikel itu dibagikan di Twitter, LinkedIn, di mana-mana. Komentar membanjir. Beginilah jadinya kalau memperlakukan karyawan seperti sampah, 50.000 klien. Itu pertumpahan darah PR. Kemudian muncullah tweet dari klien, menandai akun resmi perusahaan dan media berita besar. "Anda baru saja membuat kami kehilangan pendapatan sehari. Haruskah kami mengirim tagihannya ke CEO atau CTO Anda?" Kepanikan itu nyata. Pada jam 3 sore, aku tahu tim kepemimpinan mereka tidak lagi berjuang untuk memulihkan layanan. Mereka berjuang untuk selamat dari cerita ini. Panggilan itu datang pada pukul 18,42. Nomornya disembunyikan,
Tetapi suaranya tidak salah lagi, terukur, tepat, suara ketua dewan direksi. "Sari," katanya. "Bukan pertanyaan, bukan sapaan. Hanya namaku." Dikatakan dengan sesuatu yang tidak dimiliki CEO dan CTO seharian, rasa hormat. "Saya menelepon atas nama Dewan. Kami ingin mendiskusikan persyaratannya." Bukan ancaman, bukan merendahkan. Persyaratan. Aku membiarkan keheningan membentang. "Saya mendengarkan," kataku akhirnya. "Kami ingin memulihkan layanan secepat mungkin," lanjutnya. "Jika Anda bisa menguraikan apa yang Anda butuhkan." Suaraku stabil, rendah. "Ini bukan tentang uang. Ini tentang memperbaiki keadaan." Terdengar samar kursi berderit di ujung sana. Orang-orang merapat ke speakerphone. "Pertama," kataku, "Anda akan mempekerjakan kembali 3 karyawan yang Anda pecat tanpa alasan yang jelas tahun lalu, dengan pembayaran gaji penuh yang tertunggak. Mereka bekerja dengan baik dan Anda membuang mereka karena ego seseorang." Terdengar napas tertahan, tetapi tidak ada yang menyela. "Kedua, Anda akan mengeluarkan pernyataan publik. Bukan permintaan maaf korporat yang tidak jelas. Sebuah pernyataan yang menyebutkan nama ketiga karyawan itu, merinci kontribusi mereka, dan mengakui kerusakan yang disebabkan oleh pemecatan mereka." Ketua Dewan ragu sejenak. Aku melanjutkan. "Dan ketiga," kataku, membiarkan setiap kata mendarat seperti palu. "Bima, CTO itu, mengundurkan diri. Segera, diumumkan ke publik. Tidak ada pesangon emas, tidak ada kontrak konsultan terselubung." Dia pergi tanpa membawa apa-apa selain senyum sinisnya. Keheningan yang mengikuti begitu indah. Ini adalah keheningan perhitungan, ketika setiap orang di ruangan itu menimbang harga diri mereka melawan kelangsungan hidup mereka. "Saya mengerti itu adalah tuntutan yang berat," kata ketua itu akhirnya. "Itu adil," kataku, "dan itu final. Jika Anda setuju, saya akan menyetujui perpanjangan domain dan portal akan aktif dalam 1 jam. Jika tidak, aku membiarkan kalimat itu menggantung. Mereka sudah tahu alternatifnya." Pukul 9.03 keesokan paginya, akun media sosial resmi perusahaan menjadi gelap selama 1 menit penuh. Kemudian, dalam satu ledakan terkoordinasi, pernyataan itu muncul di mana-mana. Situs web, Twitter, LinkedIn, siaran pers. Singkat, tajam, dan yang terpenting, persis seperti yang kuminta. 3 nama, dieja dengan benar, dipekerjakan kembali dengan pembayaran gaji penuh. Sebuah paragraf yang menguraikan kontribusi masing-masing. Pengakuan yang jelas bahwa pemecatan mereka adalah sebuah kesalahan. Dan di sana, di blok teks terakhir, sebuah PDF pindaian dari surat pengunduran diri Bima. Isinya hanya 3 paragraf pendek dan tanda tangannya yang berantakan. Tapi nadanya, nadanya adalah segalanya. Kau bisa merasakan gigitan gigi di setiap kalimat, penghinaan yang dibungkus dalam kesopanan korporat. Aku duduk di ruang kerjaku, cangkirku sendiri di antara kedua tanganku, dan menyaksikan feed berita menyala. Klien memposting ulang pernyataan itu dengan keterangan seperti akhirnya. Para blogger industri mengutip surat pengunduran diri itu kata demi kata. Seorang komentator teknologi populer hanya mentweet, dan begitulah cara melakukannya. Pukul 9.08, aku masuk ke akun registrarku. Aku mengklik setujui pada perpanjangan lisensi. Pukul 9.10, portal login kembali online. Pemadaman telah berakhir, tetapi ceritanya semakin besar. Media berita meliput rangkaian peristiwa tersebut. Karyawan lama dipecat, perusahaan kehilangan akses ke portal. CTO mengundurkan diri dalam kekalahan publik. Narasi itu terkunci. Aku tidak memposting apapun. Tidak memberikan wawancara. Tidak menyombongkan diri. Aku hanya menutup laptopku, menyesap kopi perlahan, dan membiarkan dunia menghubungkan titik-titiknya. Angin yang bertiup hening adalah yang paling tajam. Mereka memotong paling dalam. Meninggalkan bekas luka paling lama. Siang harinya, tagar menjadi tren. Malam harinya, ponselku ramai dengan teman-teman yang mengirim tangkapan layar dari seluruh penjuru internet. Dan di suatu tempat di menara kaca itu, CEO sedang mempelajari kebenaran terakhir, memecatku telah merugikan mereka jauh lebih banyak daripada mempertahankanku,
portal itu milik mereka lagi. Kemenangan itu milikku.